Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian pagi ini sehat selalu ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 1, subtema 2. Baik, untuk itu sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di sini Ustazah akan menjelaskan ya untuk temanya. Pertama, kita akan belajar tentang kerjasama dalam keragaman. Baik, kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Manfaat kerjasama yaitu 1. Meringankan pekerjaan, 2. Membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, 3. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, 4. Memupuk rasa tolong-menolong. Baik, di sini ada bentuk-bentuk kerjasama teman-teman. Dan untuk kerjasama di kelas, contohnya 1. Piket kelas, 2. Mengumpulkan sumbangan, seperti ketika temanmu sedang dalam keadaan terkena musibah, kebanjiran, atau tanah longsor, maka kalian mengumpulkan sumbangan untuk diberikan kepada temanmu yang sedang kesusahan. Ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Contoh kerja kelompok seperti diskusi, membuat prakarya, atau presentasi di depan kelas. Lalu di sini untuk kerjasama di lingkungan rumah, contohnya 1. Ronda. Ronda adalah kegiatan berkeliling lingkungan pada malam hari, bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Kedua, kerja bakti. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga seperti membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan, memperindah taman. 3. Yaitu gotong royong, menolong warga yang mengalami musibah. Dan yang terakhir, persiapan hari kemerdekaan, yaitu seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus. Baik anak-anakku semuanya, kita akan lanjut ke tema berikutnya ya. Di sini Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara menghasilkan bunyi pada benda. Yaitu sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya, senar gitar yang sedang dipetik atau pita suara bergetar ketika kita berbicara. Baik, untuk pendengaran manusia, telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga 1 sebagai alat pendengaran. Yang kedua, alat keseimbangan tubuh. Dan telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di sini ada bagian-bagian telinga luar. 1. Daun telinga. Tersusun dari tulang rawan dan daun telinga sendiri berfungsi menangkap getaran bunyi. Kedua, lubang telinga terletak di pangkal daun telinga dan lubang telinga sendiri berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Ketiga, liang telinga yaitu saluran pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Dan di sini di liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga anak-anak. Lanjut ya ke telinga tengah. Bagian telinga tengah yaitu gendang telinga atau membran timpani, berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran.
Dan untuk telinga dalam, bagian-bagiannya: 1. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua, saluran eustachius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring itu sendiri adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang ketiga, koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan keempat, saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Nah, di sini kalian bisa lihat ya anak-anak semuanya bagian-bagian telinga. Ada telinga luar, ada bagian telinga tengah, ada bagian telinga dalam. Setelah kalian mengetahui bagian-bagian telinga, di sini kalian harus mengetahui proses mendengar bunyi yang dimulai dari getaran dari sumber bunyi menuju gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Lalu, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Lalu, bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Lalu, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak, dan otak menerjemahkan bunyi yang didengar.